$24 sejam. Jadi $24 sejam kali 24 jam seminggu itu adalah kemampuan untuk international student untuk dapat duit sambil dia sekolah. Ini $24 adalah upah minimum. Makin bagus Inggris kalian adik-adik, makin tinggi pembayarannya. Student saya tuh ada yang dibayar sampai $35 sejam karena Inggrisnya bagus. Jadi keep study, use your English gitu. Jadi makin bagus, makin pasti Inggrisnya, makin banyak kesempatan untuk bertanya. Kalau hari libur itu bisa upah juga lebih besar. Nah, selain itu juga di Australia setelah 2 tahun sekolah, pemerintah Australia memberikan visa postgraduate visa namanya. Jadi memberikan student-student itu untuk kesempatan untuk bekerja di Australia. Karena kebanyakan orang tuh, aduh selesai sekolah, langsung pulang, saya nggak punya pengalaman kerja. Sekarang pemerintah Australia bilang, oke, kamu boleh stay. I will give you 2 years work visa. Jadi kamu bisa selesai sekolah, langsung kerja, dapatin pengalaman kerja, bisa balik ke Indonesia. Jadi itu salah satu keuntungan untuk sekolah di Australia, karena anak-anaknya tidak hanya sekolah langsung pulang, tapi juga sekolah bisa langsung mempraktikkan ilmu yang didapat untuk bekerja full time di perusahaan Australia. Dan dia juga diberi kesempatan untuk menabung kembali apa yang di spending selama mereka sekolah di sana. Oke, saya dari Study Square. Study Square saya based di Melbourne dengan branch yang ada di Australia, India, Nepal, Kenya, dan Indonesia. Untuk saat ini saya pegang negara seperti Indonesia dan Kenya. Berikut adalah Vietnam. Jadi banyak kesempatan untuk negara-negara ini, spesially Nepal dan India itu nomor 1 dan nomor 2 the biggest student in Australia. Indonesia itu nomor 7 atau 8. Oke, nama saya Kelana Jaya. Dan ini untuk Study Square kita represent semua negara, UK, Australia, Kanada, New Zealand, USA, Europe. Jadi buat adik-adik yang mau sekolah ke negara-negara ini, Malaysia pun kita ada, Malaysia, Singapura, sampai kabar tuh dari belakang kita punya office di mancanegara, dan kita sudah berdiri sejak tahun 2020. Our motto kita lebih fokus ke human, jadi care terhadap person ya. Jadi orang mikir, aduh, kalau agent di Australia, di Indonesia dia mengirim studentnya ke Australia, nanti di Australia siapa yang nanti akan saya look after gitu. Nah kita di sana, saya bakalan di Melbourne di Australia akan menjadi contact person yang buat adik-adik kalau lagi sekolah di Australia. Kita juga memberikan informasi tentang bagaimana sekolah yang affordable, yang murah, dengan good quality, dengan kualifikasi yang ada, intelektual dengan quality edukasi di Australia itu seperti apa. Tidak hanya Australia, kalau ada pengalaman mau sekolah ke Amerika, Kanada, atau UK, kita juga bisa bantu. At the end, social assessment itu kita mau bahwa semua graduate atau adik-adik atau student-student yang kita bantu itu mendapatkan achievement di dunia real life-nya suatu saat mereka selesai sekolahnya. Study Square kita memberikan informasi dari mulai dari akomodasi, dari ngurusin visa, nanti kita urus di sini. Kita ada branch di saat ini di Indonesia, ada di Bali, Jakarta, dan Medan untuk saat ini. Insya Allah di
diberi kesempatan kita akan bikin kesempatan buat buka cabang-cabang di negara di provinsi-provinsi lainnya. Dan sekali supaya kita lebih memahami untuk menyatakan seperti yang Bapak bilang bahwa kita pengen informasi ini diberikan ke studentnya langsung, karena kebanyakan itu saya menghadapi banyak orang tua murid yang bilang anak saya mau jadi dokter, dan anaknya itu nggak mau jadi dokter. Daripada menekankan keinginan orang tua anaknya itu nanti jadi tidak sanggup belajar, yang ada buang duit, ya, anak itu bakalan fail, bakalan stres karena yang harus ambil medicine tapi dia nggak suka medicine, yang ada nanti anaknya nangis tiap hari ngurusin ketidaknyamanan dia. Jadi saya selalu mengutamakan ibu dan orang tua dan anak studi itu duduk bersama, kita ngomong cari informasi mana yang sekolah yang suitable buat anaknya, daripada memaksakan kehendak harus jadi lawyer, harus jadi dokter. Ini beberapa universitas yang ada di Australia. Jadi ada dari mulai private college, di mana di sana tuh swasta tuh lebih murah daripada negeri. Kebalikan dari Indonesia. Kalau Indonesia negeri lebih murah dari swasta. Kalau di sana swasta lebih mahal. Dari TAFE itu kayak seperti di Politeknik, Brookfield Institute itu kayak Politeknik. Central Queensland University di Brisbane, Charles Darwin University di Darwin, University of Adelaide, Newcastle, Tasmania. Salah satu universitas yang ada training program itu Newcastle dan Deakin. Ya, ada training program. Di Jakarta juga ada foundation program atau diploma program untuk Sydney, namanya Universitas UTS, University Technology Sydney. Salah satu top university di Australia adalah Monash University. Mungkin ada yang sudah pernah dengar namanya Monash University, yang seperti saya bilang tadi bahwa salah satu group of 8 university yang terkenal. Dia terkenalnya di bidang bisnis. Uang sekolahnya sekitar 38.000 per tahunnya. Jadi uang sekolah 38 sampai 40.000 per tahun, jadi kali 3. Biaya hidup di Australia itu sekitar 30.000 per tahun buat single. Jadi untuk bisa sekolah di Australia itu untuk top university diharapkan mempunyai ancar-ancar untuk bisa membayar cost of living dan tuition fee per tahun selama dia sekolah di Australia 2 tahun. Tentunya dengan sekolah, banyak universitas yang memberikan scholarship. Dia selalu Australia di scholarship buat high achieving. Kalau nilainya bagus, tentu dia kasih scholarship. Setidak-tidaknya kalaupun ada scholarship dari fakultas, mereka sudah kasih. Kebanyakan mereka tuh lihat sebelum mau kasih scholarship, mereka pengen kamu sekolah dulu di sini. 1 semester atau 1 tahun kamu tunjukkan kalau kamu akademiknya masih bagus, baru saya kasih real scholarship. Jadi untuk sekolah, seluruh sekolah di Universitas di Australia memberikan scholarship. Salah satu sekolah university yang ada saya bilang tadi punya partnering program antara universitas di Indonesia sama di Australia dan di Newcastle University. Jadi 2 tahun di Binus yang di Jakarta, 2 tahun di Binus, 2 tahun di Newcastle. Newcastle ini negara bagian di Sydney. Jadi sebagai acara-acara bahwa banyak keterkaitan already yang sudah dijalankan selama ini. Newcastle University itu terkenal di engineering-nya, medical, dan architecture. Ada scholarship mereka yang memberikan 9.000 dari total tuition fee per tahun. Tadi di Kanada kita juga banyak sekolah-sekolah di Kanada.
LaSalle College, Durham College, dan University Fraser Valley. Jadi buat yang mau ke Kanada, yang gak enaknya Kanada tuh dinginnya itu. Jadi mereka tuh summernya aja 20 derajat. Itu summer, lagi panas. Lagi dinginnya bisa minus 30. Jadi kebanyakan kalau di Kanada itu student saya bilang, saya sekolah di rumah Pak, online. Karena snowing di luar tuh kita nggak bisa keluar. Sekolah tutup, di luar kita nggak ada ngapa-ngapain. Jadi kebanyakan mereka tuh sekolahnya online. Apalagi udah November, Desember, Januari itu mereka kebanyakan udah nggak ngapa-ngapain di rumah terus. Jadi ya buat adik-adik yang senang belajar di rumah, mungkin Kanada is the best option. Biaya hidup sama cost of living mungkin agak berbeda dengan Australia. Kanada lebih hampir sama dolarnya sebetulnya antara Kanada dan Australia. Tapi cost of living di Kanada lebih murah dibanding Australia. Karena mungkin nanti kebanyakan mereka tinggalnya di rumah, nggak keluar. Jadi ya studinya banyaknya online, nggak face to face. Jadi ya mereka cost of living-nya lebih murah. Study Square also representing a lot of institutions dari UK, Manchester University, Liverpool University, itu salah satu universitas yang terkenal buat bapak-bapak yang senang bola. Manchester ada alasan buat ke Manchester hanya untuk foto di stadiumnya aja. Tapi kendala di UK ini adalah biaya hidup yang sangat tinggi, sangat mahal. Itu 2 kali lipat, hampir 2 kali lipat hidup biaya di Australia. Jadi untuk yang tertarik di UK, kita harus persiapan. Dan di UK itu dia juga agak dingin. Melbourne paling dingin itu 2 derajat. Kalau UK itu bisa minus 10, minus 15. Dan dia banyak mendungnya. Jadi ya walaupun sama kita mendung, jadi nggak banyak matahari. Salah satu yang populer itu adalah University of Birmingham. Ini di lokasinya nggak jauh dari City, dari London itself. Jadi orang Indonesia tuh kalau saya mau Birmingham nggak mau yang jauh-jauh, karena Liverpool itu sekitar 2 jam, Manchester itu sekitar 2,5 jam dari London. Jadi mereka Indonesia sebenarnya di Birmingham yang di London ya. Birmingham mereka juga sekolah sih nggak gede-gede, cuma 3.500 pound. Dan karena dia universitasnya lebih kecil, tentunya fakultasnya juga tidak sebanyak apa yang ada di Australia. USA is the favorite one to study karena gampang, karena mereka itu levelnya masih di bawah. Jadi buat kita yang di sini ambil kurikulum Cambridge, di sana mereka itu levelnya high schoolnya setara SMA kelas 2. Jadi makanya di Amerika itu SMA kelas 2, habis SMA itu mereka ambil college dulu 2 tahun, baru ambil university 2 tahun. Jadi sekolahnya itu 4 tahun. Banyak kan orang juga karena Amerika mahal, mereka masuk ke diploma college dulu, namanya community college. 2 tahun di community college, baru setelah itu pindah ke second year bachelor di salah satu university di Amerika. Uang cost of living tentunya lebih mahal, US dollar. Jadi 18 US dollar itu sekitar berapa sekarang? Hampir 250 juta. Hanya cost of living aja per tahun. Nah, salah satu kendala di Amerika itu untuk apply visanya lama. Kita proses visa itu bisa sampai 9 bulan, 8 bulan, 9 bulan. Di mana Australia cuma 2 bulan, Kanada agak lama, 3 bulan, 4 bulan, UK 6 bulan, Amerika yang paling lama.
sampai 9, minimal tuh 9 bulan 8 bulan. We got New Zealand as well. New Zealand airportnya itu nggak ada tarifnya dari Indonesia. Jadi kalau mau sekolah di New Zealand itu tetap harus ke Australia dulu. Ide transitnya di Melbourne atau Sydney, jadi Jakarta, Melbourne atau Jakarta Sydney itu 8 jam. Terus transit 2 jam 3 jam. Dari Sydney atau Melbourne, New Zealand itu 5 jam. Jadi udah bisa sampai 15 jam, 16 jam di jalan. Tapi New Zealand itu bagus, Pak. Beautiful. Buat adik-adik yang pernah lihat, tanya Cyprus sekolahnya murah. Cyprus sekolah murah, di Malta sekolahnya murah. Jadi kadang-kadang sekolah itu lebih murah daripada Indonesia. Cyprus. Malaysia kita ada Inti College juga ada di Singapura. Singapura lebih mahal daripada Australia, surprisingly. Karena dolarnya lebih mahal, cost of living lebih mahal di Singapura. Jadi inilah sebagian informasi tentang Study Square, company yang saya represent at the moment. Untuk saat ini jika ada yang mau ditanyakan silahkan, saya buka forumnya aja Pak, hanya jawab langsung lebih enak. Kira-kira apakah ada pertanyaan? Yang bertanya terkait dengan presentasi dari pertanyaan studi di Australia. Jadi begini Pak, pada saat itu bahwa kalau saya nyimak tadi studi lain yang mana kali ini tidak semuanya orang mampu. Nah, jadi siapa tahu ada mungkin bisa dimediasi ke peluang-peluang beasiswa yang mana itu akan bantu sekali untuk biaya untuk pendidikan di Australia. Yang pertama. Yang kedua, kemudian ada semacam kongres untuk anak-anak kami yang kemudian misalnya ke sana mungkin memfasilitasi terkait dengan informasi kemana dan seterusnya terkait dengan tempat tinggal, terkait dengan kebutuhan lain yang ada di sana, mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Itu saja untuk Menawarkan Australian Award Scholarship. Australian Award Scholarship itu diberikan oleh pemerintah Australia ke Indonesia. Dan Australian Award Scholarship ini tentunya dia mencari student-student boleh apply setahun sekali, dia ada pembukaannya. Kalau ingat saya di bulan April itu dia pembukaan Australian Award. Dan ini diberikan buat siapa aja, asal IELTS-nya bagus, akademiknya bagus, dan apply dan dapat offer. Nah, untuk apply dan dapat offernya itu yang dia harus kerjakan sendiri. Untuk student yang baru selesai SMA, mungkin itulah kendalanya Pak, karena mereka tuh nggak tahu gimana caranya mau apply. Untuk saat ini Australian Award dari situ dia minta anak studentnya kalau kamu mau dapat beasiswa kamu bisa mandiri, harus bisa mencari informasinya sendiri. Dari situ dia baru bisa memberikan anak ini mampu. Karena kalau misalnya dia tidak tahu gimana cara mencari informasinya, tentunya dia kurang asertif atau memberanikan untuk mencari sumber informasi. Beasiswa kedua adalah dari pemerintah Indonesia sendiri, namanya LPDP. LPDP ini dari Departemen Keuangan. Kita bisa, banyak orang yang mendekati saya itu untuk dapetin offer letternya, jadi kita bisa bantu gitu Pak. Jadi kalau mau ambil LPDP, kamu cari informasi di website LPDP, kamu mau ambil course apa? Karena tidak semua course yang direcognize sama LPDP itu, nggak semua universitinya. Setahu saya itu untuk misalnya ada fakultas, saya mau belajar psikologi, LPDP itu oke untuk ambil psikologi hanya universitas ini di Australia. Salah satunya saya tahu itu ada UTAS, University of Tasmania, itu direkomendasi sama LPDP. Jadi ya
saya harus ngomong sama studennya, kamu cari course yang kamu mau dan cari universitas apa, baru nanti saya bantu untuk kita apply-nya ke sana. Setelah dapat offer letternya dari universitas itu, dia bisa menyerahkan informasi itu ke departemen keuangan itu dan PDP itu. Setelah itu mereka approve, udah. Jadi saya bisa membantu dalam hal mendapatkan offer letternya dulu. Gimana kalau Australia Award, dia harus kerjain sendiri. Karena Australia Award itu dari pemerintah Australia dan dia pengen lihat kamu harus kerja sendiri. Gimana kalau RPDP bedanya, kita bisa bantu untuk cari offer letternya. Nah, untuk biaya, saya bilang tadi bahwa cara sekolah di Australia itu orangnya mahal. Sebetulnya tidak, hampir sama sekolah, asal kita tahu gimana caranya. Salah satu saya kasih contoh adalah ambil diploma dulu. Saya bilang diploma di Australia itu sekitar 60 juta setahun. 60 juta uang sekolah setahun. Biaya untuk dapatkan confirmation of enrollment itu cuma perlu bayar 1 semester dulu. Jadi 30 juta. Setelah 30 juta deposit, mereka akan keluarkan konfirmasi letter, kita bisa apply visa. Begitu visa keluar, langsung bisa ke Australia. Sisanya yang 30 juta itu bisa dicicil per bulan. Jadi ya 60 juta dapat sekolah di Australia, bisa dapat kualifikasi bahasa Inggris dan bisa kerja. Di mana anak-anak itu dengan 30 juta itu dia bisa bayar uang sekolah dengan pakai part-time work. Jadi itu saya bilangin bahwa kalau pilih yang universitas yang besar-besar betul lebih mahal. Jadi kita mau pilih yang Trisakti betul lebih mahal. Jadi kalau makanya disinilah saya memberikan informasi kalau betul-betul mau cari sekolah, mau cari harga yang disesuaikan dengan pocket yang ada, kita bisa cari disesuaikan sekolah apa yang menyesuaikan apa yang ada kemampuan kita. Jadi dengan 60 juta itu udah bisa sekolah di Australia dengan modal, dengan awal 30 juta satu semester. Dari situ 30 juta bisa ke Australia dan sekolah. Jadi tidak terlalu mahal. Kalaupun masuk ke Trisakti atau ke universitas lainnya, itu kita seingat saya harganya sampai 30 juta. Tapi ya sekolah di Indonesia, di Jakarta misalnya harus kos lagi. Gimana kalau di Australia dengan 30 juta? Nanti saya akan bantu di sana. Karena itulah kita sebelum dia berangkat kita udah siapin. Mau cari akomodasi, kamu budgetnya berapa? Budgetnya segini Pak, oke kita carinya segini. Saya mau nanti tolong cari kerja Pak, oke ya. Mau kerja di bagian apa? Hospitality, kamu cleaning, gak apa-apa, mana aja. Dan saya tuh ngurusin ini udah hampir sekitar 25 tahun. Dan banyak student-student saya tuh dari situlah. Khususnya dari Provinsi Bali itu mereka cepat dan lihat. Saya budgetnya segini, saya cari sekolah ini harganya segini. Gak apa-apa kita cari ini. Itulah kesempatan kita cariin semua permintaan apa disesuaikan dengan budget dari yang diberikan oleh orang tua atau anaknya. Sekolah yang paling murah itu adalah bisnis, karena nggak pakai alat-alat memasak atau apa, semua masih kelas udah. Sekolah paling populer itu adalah cooking, di mana sekolah memasak di Australia ini masih ada kesempatan untuk dapat PR kayak saya. PR itu kayak green card lah. Jadi bisa hidup di sana, bisa tinggal di sana. Bedanya PR dan citizen itu tidak ada, bedanya cuma satu, pemilu. Kita yang saya masih paspornya Indonesia, hidup 7 tahun di sana, saya masih memegang permanent resident. Bedanya saya tidak boleh memilih presidennya atau prime ministernya Australia. Mungkin ada pertanyaan lainnya? Ada lagi, silakan. Silakan Ibu.
langkah awal yang harus kami persiapkan selaku saya mungkin wali dari adik-adik saya, apa yang harus kami persiapkan dari awal sampai adik-adik saya bisa apply berkas-berkas seperti itu. Kemudian mungkin saya ingin pertanyaan saya lebih mungkin lebih pribadi untuk adik-adik saya. Mentalnya itu kira-kira sampai berapa? Mungkin ada culture shock yang mungkin harus mereka hadapi sehingga mereka bisa persiapkan dari awal. Mungkin seperti itu. Karena terima kasih. Terima kasih Ibu. Tapi membuat saya memicu saya untuk belajar lebih banyak. Untuk itu saya dengerin radionya. Karena dengan kebiasaan mendengarkan radio, saya terbiasa dengan